Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mariani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Ibu. Nah Ibu, sebelum melakukan coaching hari ini, marilah kita melakukan diskusi dulu sebentar. Ada berapa pertanyaan yang akan saya ajukan? Bisa kan Bu Mariani? Bisa Bu? Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Pada kegiatan coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu Mariani memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya lakukan pada Ibu Mariani adalah kompetensi apa yang akan Ibu Mariani kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu Mariani, bagaimana indikator yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baiklah. Demikian dulu ya Bu Mariani. Pra observasinya kali ini, silakan Ibu melakukan coachingnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Bu Fitri, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah bertanya pada hari ini. Sepertinya saya lihat Bu Fitri ini gaul sekali. Nah, terkait dengan pembicaraan kita pada waktu itu, apa yang bisa saya bantu untuk Ibu dalam menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini? Ya Bu, dalam hal ini sebenarnya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi kegalauan saya, di mana saya ingin meningkatkan kompetensi dalam membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga siswa dapat senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya, bagus sekali rencana Ibu Fitri ini. Dengan rencana ini, mestinya Ibu Fitri punya tujuan. Apa tujuan Ibu Fitri dalam meningkatkan kompetensi ini? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan Bu bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Karena jika saya perhatikan, siswa sering memperhatikan saat saya menyampaikan pembelajaran, sehingga saya merasa tujuan pembelajaran kurang maksimal tujuan pencapaiannya. Oh, dalam hal ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya ada mencoba beberapa media pembelajaran, tapi rasanya kurang menarik bagi siswa-siswa saya. Berarti di sini Bu Fitri punya tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa tantangannya? Ya, setuju. Saya masih kesulitan untuk memilih media yang cocok, dan saya pun belum mahir membuat media yang berbasis internet dan berbasis elektronik. Saat ini kan anak-anak sudah banyak yang menggunakan media elektronik, maka bagaimana itu? Nah, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan ini? Saya butuh belajar lebih banyak lagi, baik itu secara mandiri maupun meminta bantuan rekan sejawat yang bisa mengajari saya dalam membuat media yang menarik, baik itu yang secara manual maupun yang berbasis elektronik. Baiklah, sekarang mari kita bahas untuk membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan menarik. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa tidak suka dengan media yang telah kita sediakan. Kemudian, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran sehingga mereka tidak fokus dengan media yang kita berikan? Apakah karena mereka bosan dengan media yang kita sajikan? Atau apakah karena mereka ingin media yang menarik? Iya Bu, ini masalahnya. Saya belum mahir membuat media pembelajaran berbasis elektronik. Oh begitu. Menurut Ibu, kira-kira solusi terbaik
untuk minimalisir hambatan tersebut apa? Ya Bu, saya akan banyak belajar terkait hal itu. Saya akan mencari media di internet atau bertanya kepada rekan sejawat dan satu promosi dan dalam satu tingkatan kelas sehingga kita tahu materi dan media yang sesuai dan relevan. Saya juga akan belajar dengan rekan sejawat yang sudah mahir dalam membuat media yang berbasis elektronik. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Ibu? Target saya dalam 1 minggu ini sudah harus bisa Bu. Nah, pertanyaan terakhir saya. Apa yang dapat disimpulkan dari obrolan kita hari ini? Setelah ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan Bu. Saya mendapatkan ide untuk mencari solusi dengan mencari media yang menarik dalam pembelajaran, yaitu belajar secara mandiri maupun browsing di internet. Saya juga akan belajar bersama dengan sejawat dan mahir Bu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Ya Bu, saya sudah memiliki gambaran ini. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya. Oke? Bu, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Bu Fitri. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum melakukan coaching tadi, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Bu. Ya Bu, Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi, apa saja yang sudah Ibu Mulyani lakukan terkait indikator tersebut? baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Menurut saya, sebagai observer tadi, Ibu sudah bagus sekali yang sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta di mana Ibu Mulyani sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selamat ya Bu Mulyani. Terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan, ini tadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, coach sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Mulyani ini. Dan tadi juga sudah menerapkan Tirta dan di situ sudah terlihat kalau Ibu itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Baiklah Bu, kita akhiri di sini dulu ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan dapat berbagi pengalaman lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rika, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, mau diskusi dulu ya sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, bisa kan? Bisa Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada kegiatan coaching yang akan saya amati dan nilai adalah sesuai dengan rubrik penilaian Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut. Nah, jangan lupa juga dengan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu observasi?
Kompetensi yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir nih. Bagaimana indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Baiklah. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya. Silahkan Ibu melanjutkan kegiatan coaching. Terima kasih. Selamat siang Bu, bagaimana dengan Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Mita. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Terkait dengan pembicaraan kita pada waktu itu, apa yang bisa saya bantu hari ini dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu Mardiani hadapi saat ini? Iya nih Bu, dalam hal ini sebenarnya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi keganjalan saya, di mana saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga siswa senang dalam setiap mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Oh begitu. Bagus sekali apa yang menjadi rencana Ibu Mardiani dalam hal ini. Selanjutnya apa tujuan Ibu Mardiani dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Karena jika saya perhatikan, siswa sering kurang memperhatikan setiap pembelajaran yang saya laksanakan, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari itu belum maksimal ketercapaiannya. Baik, dalam hal ini apa yang sudah Ibu Mardiani lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba membuat beberapa media pembelajaran, tetapi rasanya belum ada yang benar-benar menarik bagi siswa. Lalu, apa yang menjadi tantangan bagi Ibu Mardiani dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan memilih media yang cocok dan belum mahir dalam membuat media menggunakan media pembelajaran yang menggunakan media elektronik yang biasa digunakan rekan-rekan sejawat saat ini. Lalu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya butuh belajar lagi, baik belajar secara mandiri maupun minta bantuan teman yang bisa mengajari saya dalam membuat media yang menarik, baik itu membuat secara manual ataupun dengan media elektronik. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk membuat media pembelajaran sesuai dengan materi dan menarik. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa tidak suka dengan media yang kita sediakan dalam pembelajaran sedang berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran sehingga tidak fokus dengan media itu? Apakah karena mereka bosan dengan media yang disediakan? Apakah karena mereka ingin media yang menarik? Inilah Bu yang jadi masalahnya, karena saya belum mahir dalam membuat media pembelajaran dengan menggunakan media elektronik. Oh begitu ya Bu Mardiani. Menurut Ibu, apakah kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Iya Bu, dalam hal ini saya akan belajar terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang menarik. Saya akan mencari media di internet atau bertanya dengan rekan sejawat yang satu profesi dan sama dalam tingkatan kelasnya, sehingga saya tahu materi dan media yang sesuai dan relevan yang dapat saya gunakan. Saya akan mulai belajar dengan rekan sejawat yang sudah mahir dalam membuat media elektronik yang menarik. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Ibu Mardiani? Saya target itu Bu, 1 minggu saya sudah harus bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir ya Bu, apa yang dapat disimpulkan dari obrolan kita hari ini? Setelah saya mengobrol banyak dengan Ibu, alhamdulillah saya sudah dapat pencerahan Bu dan mendapatkan ide untuk mencari solusi dengan mencari media yang menarik dalam pembelajaran, yaitu belajar mandiri dengan browsing di internet dan belajar dengan rekan sejawat yang sudah mahir dalam hal ini. Bagaimana Bu Mardiani? Apa Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran terkait hal ini. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Bu. Terima kasih Bu, saya akan melakukannya dan saya akan memberitahu Ibu hasil dari rencana saya yang saya lakukan terkait hal ini. Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum melakukan
Nah, dari indikator pencapaian yang ingin Ibu capai, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, Alhamdulillah. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching. Tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita yang sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian Bu, saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah minta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti kata Ibu tadi. Oke, menurut saya sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur cerita, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Selamat ya Bu. Terima kasih Bu Kiki. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan lagi nih. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Luar biasa. Menurut pengamatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selamat ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Oke, baiklah. Kita akhiri dulu kegiatan kita sampai di sini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan dapat berbagi pengalaman lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, Ibu, sebelum melakukan coaching kita akan diskusinya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bisa kan? Bisa Bu. Oke. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik kita hari ini. Pada kegiatan kita hari ini, saya akan amati nilai sesuai dengan rubrik apakah sudah sesuai dengan kita atau belum. Kemudian bagaimana pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari coachnya. Lupa disesuaikan prinsip coach antaranya kemitraan kreatif dan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan mendengarkan secara aktif dan keterampilan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan beragam Bu. Kemudian terakhir ya, bagaimana indikator yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri atau paling tidak bisa menemukan langkah-langkahnya Bu. Oke, baiklah, demikian Bu pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Kabar saya alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bertanya tentang kabar saya hari ini Ibu. Terkait dengan pembicaraan kita pada waktu itu, apa yang bisa saya bantu hari ini dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi? Ya Bu, dalam hal ini sebenarnya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi keganjalan saya Bu, di mana saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga siswa tersebut senang dalam setiap mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Oh, bagus itu. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut?
Saya ingin menciptakan perasaan kondusif dan menyenangkan bagi siswa dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Jika saya perhatikan, siswa sering kurang memperhatikan setiap pembelajaran yang saya laksanakan, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari itu belum maksimal tercapainya. Oke, dalam hal itu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba membuat beberapa media pembelajaran, Bu, tetapi rasanya belum ada yang benar-benar menarik bagi siswa saya. Setelah dipikir-pikir nih menurut Ibu ya, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan memilih media yang cocok, Bu, dan belum mahir dalam membuat media. Menggunakan media pembelajaran menggunakan media elektronik yang bisa digunakan oleh rekan sejawat saat ini. Lalu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya butuh belajar banyak lagi, baik belajar sendiri maupun minta bantuan teman yang bisa mengajari saya dalam membuat media menarik, baik itu membuat secara manual ataupun membuat dengan media elektronik. Oke, baik. Mari kita bahas strategi untuk membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan menarik. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa tidak suka dengan media yang kita sediakan dalam pembelajaran. Apakah karena mereka tidak memahami materi sehingga tidak fokus pada media yang ada? Apakah karena mereka bosan dengan media yang disajikan? Atau karena mereka ingin media yang menarik lainnya? Inilah, Bu, yang jadi masalahnya karena saya belum mahir dalam membuat media pembelajaran dengan menggunakan media elektronik. Oh, begitu ya. Menurut Ibu nih, kira-kira solusi terbaik apa untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan belajar dengan terkait hal ini. Saya akan mencari media di internet atau bertanya dengan rekan sejawat yang satu profesi dengan saya. Dan tingkat kelasnya sama, sehingga saya tahu materi dan media sesuai dengan rekan. Saya akan mulai belajar dengan rekan sejawat yang sudah mahir dan membuat media elektronik yang menarik. Oke, mantap. Sekarang, target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Ibu? Target saya minggu ini harus sudah bisa, Bu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari obrolan kita kali ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mencari solusi dengan mencari media menarik dan pembelajaran, yaitu belajar dengan mandiri secara browsing di internet dan belajar dengan rekan sejawat yang sudah mahir dalam hal ini. Ibu sudah punya gambaran belum tentang strategi ini? Ya, Bu, saya sudah memiliki gambaran terkait hal ini. Baiklah, saya rasa sudah selesai ya kegiatan kita obrolan kita hari ini. Silahkan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Terima kasih, Bu, saya akan melakukannya. Selesai. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum melakukan coaching tadi, saya sempat bertanya tentang indikator ketercapaian kan Bu? Ya Bu. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Menurut saya, sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Selamat Ibu. Terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, saya dapat menggali informasi lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi coach dan dapat mengarahkannya untuk dapat menemukan solusi. Luar biasa sekali Ibu nih. Tadi juga sudah menerapkan Tirta, dan di situ sudah terlihat kalau Ibu itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu.
Baiklah Bu, kita akhiri di sini dulu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan dapat berbagi pengalaman lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.